Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saat ini saya berada di daerah Cilincing ya. Ini kita di jam 12 malam. Ini udah masuk di hari Minggu, di tanggal 11 Mei 2025 teman-teman. Di perjalanan kali ini mungkin sedikit berbeda ya, karena saya mau ke daerah Ujung Genteng teman-teman. Nah, di perjalanan ke Ujung Genteng ini saya nggak sendiri ya. Saya berlima. Ini saya berdua, ada pakai motor Vario. Paling nanti saya pakai Vario temen ya. Terus tadi temen bawa PCX, dia boncengan, dan ada yang dari Cilandak. Nanti ketemuan di daerah Keramat Jati teman-teman. Nah, untuk di perjalanan pagi ini sih nggak terlalu nggak terlalu buru-buru, kita nyantai karena di tanggal 11 Mei ini, di tanggal 12 ya, tanggal merah teman-teman, jadi nyantai gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita gas. Saat ini saya berada di daerah Cilincing, lebih tepatnya ini Jalan Raya Cilincing ya, menuju arah Priuk. Jadi untuk perjalanan ini sih sebenarnya kita touring biasa ya. Tadi sih rencana awal pengen ke Sawarna, ke Gua Langir, tapi dipikir-pikir kalau ke Sawarna kan jalurnya sama ya teman-teman dengan konten sebelumnya. Waktu itu kan saya ke Sawarna ya, jadi saya mencoba ke Ujung Genteng. Untuk estimasi perjalanan sih sebenarnya nggak beda jauh. Kan kalau ke Sawarna itu 5 jam 6 jam. Nah kalau ke Ujung Genteng itu 6 jam 7 jam teman-teman, dengan rute yang berbeda ya. Kalau ke Sawarna itu ke mana, ke jalur Cikidang, terus ke Palabuhan Ratu. Nah kalau ke Ujung Genteng ini kita lewatnya jalur berbeda ya, jadi ikutin jalan raya Ciawi dan masuk ke jalur Sukabumi teman-teman. Dan di jam 12 ini saya jalan emang sengaja teman-teman, karena ngejar pagi, ngejar sunrise, biar enggak enggak kesiangan juga ya, biar nyampe sono pagi dapet suasana segernya gitu. Langsung aja kita gas teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, untuk update terbaru dari saya teman-teman. Priuk kayaknya macet nih. Oke teman-teman, ini saya udah ketemu temen ya, dan saya tukeran motor. Saya bawa Vario dia, dan dia boncengan, jadi saya sendirian ya. Kenapa saya nggak bawa motor sendiri teman-teman? Karena untuk jalanan yang cukup terjal ya, dan tanjakan yang lumayan ngeri, saya belum berani bawa motor sendiri. Mungkin nanti kedepannya saya bawa motor sendiri ya teman-teman, motor Revo-nya, karena motornya belum diservis, belum ganti oli, lalu rantainya juga minta diganti. Jadi untuk dibawa jarak jauh resikonya cukup besar, makanya saya nggak bawa motor sendiri teman-teman. Dari sini kita masih lanjut aja. Mungkin saya nggak terlalu banyak video tentang jalanan ini teman-teman, karena jalanan ini dari Jakarta sampai Bogor itu lurus terus, nggak ada belok-belok ya teman-teman. Makanya saya nggak terlalu banyak bikin video di jalur ini ya. Paling nanti kita ketemu lagi kalau sudah di daerah Cibinong atau daerah Bogor ya, Bogor kota. Oke, kita langsung gas aja nih perjalanannya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di daerah Cibinong, pasar Cibinong ya. Ini pasar yang selalu ramai, gak pernah sepi teman-teman. Nah di sini ada dua opsi kalau kalian mau ke puncak. Kalau kalian mau ke puncak 2, di sini kalian bisa belok ke kiri teman-teman, lewat Jonggol ya kalau nggak salah. Dan kalau belok ke kiri juga bisa menuju ke ke Bantar Gebang, Bekasi.
dan juga bisa ke arah apa itu namanya Cianjur. Jadi kalian kalau mau ke Cianjur nggak usah lewat jalur yang namanya puncak ya, bisa langsung belok ke kiri tadi teman-teman. Nah di sebelah kiri kita ini pasar ya, kalau subuh ini ramai teman-teman pasarnya, nggak pernah sepi. Dan teman saya ketinggalan ya, lumayan jauh. Nanti di Sentul saya mampir dulu teman-teman, buat berhenti nungguin yang di belakang ya, karena ketinggalan jauh. Oh di sini ada rombongan Vespa ya, kayaknya mau turun nih dari plat Jakarta teman-teman. Kita ketemu ya rombongan Vespa. Oh di sini di sebelah kiri kita ini ada proyek ya teman-teman. Jadi jalanannya satu lajur buat kanan kiri. Nggak tahu itu mungkin ini ya apa longsor mungkin, tapi saya nggak tahu atau enggak perapihan beton yang apa itu namanya sungainya yang udah hancur diperbarui di daerah Geraha Laras Sentul. Ini dekat Sentul ya, dekat Geraha Laras teman-teman. Dari sini saya masih lurus terus ke arah Bogor kota. Akhirnya teman-teman, saya udah di Bogor kota. Ini saya belum ke arah alun-alun ya, ini masih di pinggiran-pinggirannya Jakarta, apa pinggiran kota. Ini jalanan yang termasuk rame, apalagi di orang jalan-jalan ya teman-teman. Namanya jalan-jalan itu kan orang pada ke puncak ya. Ini posisi di hari Minggu, gila ramai banget orang yang mau pada jalan-jalan ya. Kayaknya sih ini kebanyakan dari Jakarta teman-teman. Saya nggak merhatiin platnya, tapi namanya dari kota kan pasti ramai ya. Dan mungkin habis malam mingguan juga jadi ramai teman-teman. Ini Harley ya, Harley, chopper di sebelah kanan kita, custom. Dari sini kita masih lurus. Oke teman-teman, saya udah sampai di Pasar Ciawi. Dari sini kita muter balik ya. Ini putaran kedua setelah apa itu namanya, putaran setelah yang di Bogor kota dulu. Lubangnya ngeri juga. Di tengah-tengah masuk tuh lubang gede banget. Wah ngeri juga ya. Dari sini kita putar balik teman-teman. Saya buka ya kacanya karena lumayan gelap. Lubangnya gede banget. Dari sini saya lurus ya teman-teman, nggak belok ke kiri. Kalau ke kiri itu ada ke puncak, kita lurus arah ke apa namanya Sukabumi. Wait, kena lampu merah kita. Lubang. Nah ini salah satu pasar yang macet ya jalanannya. Oke, kita udah hijau teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanannya. Langsung gas. Ada beberapa yang mau ke arah Sukabumi, mungkin ke ujung genteng ya. Dan untuk nanti jam sekitar 3 atau 4 pagi itu saya mau cari sarapannya teman-teman. Entah sarapannya ya bubur, entah lontong dan lainnya gitu. Kalau saya mengikut aja sih teman-teman, mau makan apa aja sih saya mah suka ya. Nah ini kalau kalian mau masuk ke tol Bogor Sukabumi Jakarta, di sini kalian bisa belok ke kiri teman-teman. Nah ini jalan yang kalau yang ini jalan menuju Sukabumi. Kalau setahu saya ini namanya Jalan Benda. Dan di daerah sini mah masih sepi ya, masih pagi. Dan banyak bis-bis lintas
selatan teman-teman yang lewat jalur sini, karena kan jalur sini juga bisa tembus ke arah Cianjur dan sebagainya, karena kan ini salah satu jalan lintas provinsi atau apa ya, saya kurang tahu teman-teman. Dan di sini udaranya dingin ya, udah masuk jalur sini ini kerasa ditembus, padahal saya pakai apa namanya, mantel, pakai jaket, terus pakai apa ini namanya, sarung tangan. Kalau sepatu sih nggak kerasa ya dinginnya ya, karena sepatunya sepatu pantopel teman-teman. Saya nggak pernah apa namanya, nggak pernah pakai sepatu yang lain. Ada sepatu tapi kayak kurang cocok aja. Saya udah terlalu nyaman pakai sepatu pantopel. Dan di sini jalanannya bumpy ya, bergelombang teman-teman. Jadi hati-hati kalau lewat sini. Dan di jalur sini juga banyak mobil yang lintas apa namanya, menuju selatan ya. Di sebelah kanan di sebelah kiri kita ini banyak rombongan nih teman-teman. Rombongan dari Jakarta pengen ke pantai kan ya, entah Ujung Genteng ataupun Sawarna ya, karena kan itu salah satu tempat wisata the best ya. Kalau di TikTok, di YouTube dan di Instagram, itu salah satu pantai yang best lah, yang sering lewat di IG saya teman-teman, IG, TikTok dan apa YouTube ya. Kalau sebelumnya kan saya sudah ke Sawarna ya. Nah ini saya ke pantai Ujung Genteng. Apa mic customnya ya. Jadi saya membawa mic bawaan dari kamera Bipro. Mau nggak mau, jadi apa namanya, suaranya itu gresek-gresek teman-teman. Nah itu di depan itu Gunung Salak ya. Jadi di lerengnya itu banyak rumah teman-teman. Jadi bisa buat cuci mata ya dong. Sebenarnya kalau pagi ini teman-teman, gunungnya itu kelihatan tinggi ya. Jadi pas banget persis di depan mata teman-teman gunungnya. Wih, mantap deh. Ini sih cakep banget ya pemandangannya, gila. Saya ketiga kalinya ya malam-malam lewat sini, pemandangannya cakep-cakep teman-teman. Oh di sini juga ada tol ya. Oh saya baru ngeh di sini ada tol. Apakah saya emang ngeh tapi karena udah beberapa bulan yang lalu jadi baru ini lagi teman-teman. Wes di depan pemandangannya cakep teman-teman. Gila. Ini di sebelah sana Gunung Salak ya. Ini apa namanya, cakep banget pemandangannya cuy. Apalagi cuacanya cerah gini ya kan. Dari sini saya udah nggak jauh sama apa itu namanya, jalan menuju Cikidang ya. Tapi saya nggak ke Cikidang teman-teman. Kalau Cikidang itu kan belok ke kanan. Kalau saya lurus ya. Jadi dari sini udah nggak jauh teman-teman sama Cikidang. Makin kesini jalanannya makin sepi ya. Karena mungkin kalau udah di daerah sini, yang orang-orang touring dari Jakarta itu udah mulai pada mencar ya. Karena kan kalau di daerah Bogor itu orang-orang rame ya, kebanyakan juga arahnya ke puncak teman-teman. Karena kan puncak salah satu wisata alternatif dari Jakarta yang terdekat gitu. Kalau Sawarna ataupun Ujung Genteng, Citorek itu kan lumayan jauh ya jaraknya. Nah teman-teman, di sini kalau kalian belok ke kanan di depan nanti, itu menuju arah Cikidang nih.
Oh, di sini Parakan Salak nih, belok ke kanan teman-teman. Untuk Cikidang, setahu saya di depan nih. Nah, di depan kalau kalian menuju apa namanya Cikidang nih, kalian belok sini teman-teman, belok kanan. Tapi karena kita nggak ke Cikidang, jadi bablas ya, lurus. Wih, jalanannya bergelombang cuy. Wih, pemandangannya mantap. Oh, ini jembatannya lagi diperbaiki teman-teman. Dari sini kita masih lurus. Setelah tadi kita lewat persimpangan arah Cikidang, kita masih lurus ya. Nah, dari sini kita udah masuk mulai pusat oleh-oleh teman-teman. Bukan pusat oleh-oleh ya, pusat pertokoan. Oke teman-teman, ini saya masuk ke jalur arah Pelabuhan Ratu, tapi nanti di depan saya belok ya, menuju arah Pantai Gantungan ke ujung genteng. Sebenarnya tadi lurus bisa ngikutin jalan utama, tapi motongnya terlalu jauh, jadi kita diarahin lewat jalur sini dulu teman-teman. Untuk jarak tempuhnya sekitar 90 kiloan lagi ya, kita sampai, berarti kurang lebih 3 jam. Aduh, dan di daerah sini jalanannya seperti ini teman-teman, apa namanya, tidak semulus jalur Cikidang ya. Mantap cuy. Nah teman-teman, di sini kalau di siang hari pemandangannya bagus ya. Di sebelah kanan ini kalau nggak salah Gunung Kapur teman-teman. Di sini banyak mobil besar ya. Kalau kalian lewat jalur sini hati-hati. Dan jalanannya gelap sekali. Saya untuk kaca helm full dibuka ya teman-teman, nggak bisa ditutup karena gelap. Wih. Oke teman-teman, di pertigaan ini kita belok ke kiri ya, kalau menuju arah ujung genteng. Nah kalau belok ke kanan itu menuju arah Pelabuhan Ratu teman-teman. Nah kita dari sini gas terus ya. Dan untuk di jalur sini, ini kan jalur utama ya, utama bus, tronton dan sebagainya. Jalur yang sebelumnya itu jalanannya jelek sekali, banyak lubang. Mungkin kalau kalian yang lewat jalur situ pasti sering ngerasain lah jalanannya seperti apa ya. Dan tadi juga ada beberapa kena jebakan karena jalanannya rusak ya. Jadi kalian harus hati-hati teman-teman kalau lewat jalur sini. Harus apal inilah ya, apal ruas-ruas ada lubang gitu, ngeri. Karena di sini juga kebanyakan mobil-mobil besar ya, kayak tronton, kontainer, bus. Nah ini di depan kita nih bus nih teman-teman. Dan untuk jalur sini arahnya ke Cianjur.
Ini pertama kalinya saya ke jalur sini. Ini mobil-mobil besar semua ya. Wih, di sini jalanannya full naik turun ya. Dia buang rokok sembarangan teman-teman. Truk. Dari sini saya kelewatan teman-teman. Ternyata setelah Alfa ini belok ya. Jadi langsung masuk ke jalur perkampungan sebenarnya. Dari sini kita belok. Nah, ini saya kurang tahu nama desanya apa. Mungkin kalian orang sini bisa kasih tahu teman-teman ini nama desanya apa. Mungkin nanti saya lihat-lihat ya nama desanya apa di daerah sini. Wih, lubang. Goblok. Ini apa ini? Desanya. Wih, itu rumah apa ya? Rumah dinas kah? Apa sekolahan? Megah ya. Oh, ini kayaknya rumah dinas teman-teman. Wih, jalanannya sudah mulai ya. Oh, ini kayaknya sih tempat tentara ya teman-teman. Oh, brigade. Batalion. Batalion berarti bener teman-teman, tempat tentara ya. Batalion. Dan di sebelah kanan kita ini bulannya cantik banget. Oke teman-teman, gak jauh dari batalion. Ini saya ngelewatin hutan ya, di tengah-tengah. Jadi kita ngelewatin hutan. Tapi di sini juga banyak mobil-mobil truk ya, truk dan tronton di daerah sini. Mungkin ada PT atau tambang, saya kurang tahu nih. Dan jalanannya bisa kalian lihat dari batalion sampai ke sini jalanannya rusak ya. Dan ini juga pertama kalinya saya lewat jalur sini teman-teman. Dan hati-hati kalau lewat sini. Saya nggak tahu ini karena embun atau bekas hujan. Jadi jalanannya basah tapi berpasir ya. Jadi kalian hati-hati kalau lewat jalur sini teman-teman. Nah, ini kayaknya hutan karet ya yang kita lewatin. Wih, lubang. Aduh. Nah, ini kanan kiri kita hutan karet teman-teman. Dan di sini penerangan itu jarang, jadi lampunya tidak terlalu banyak. Nah, dan di sini kita udah dapat jalanan cor ya. Semoga aja sih cor terus nih, jalanannya halus. Oke teman-teman, ini saya pure lewat hutan ya, menuju ujung genteng. Saya nggak tahu ini jalur utama menuju ke sana atau emang ini hanya alternatif saja teman-teman. Saya nggak tahu ya, ini karena pertama kalinya saya ke jalur sini. Dan untuk sepanjang jalan dari Alfamart pertigaan batalion, tempat batalion ya TNI, sampai ke jalur ini jalanannya itu berbatuan ya, terus berlubang. Jalanannya sih kalau dari Google Maps sih saya ngeliat bagus, tapi di sini jalanannya banyak yang rusak ya. Nah, ini kita ketemu jalur yang bagus lagi teman-teman. Tapi nanti di depan lagi ketemu jalan yang kayak tadi lagi teman-teman. Dan untuk estimasi perjalanan sih masih jauh ya. Sekarang di jam berapa nih?
Ini kita udah di jam 4, sekitar perjalanan 2 jam 42 lagi ya. Jadi masih cukup jauh untuk jalannya, dan sisa 72 kilo lagi teman-teman. Tapi kita tetap bawa happy ya, dibawa santai aja untuk jalan. Dan di sini jalanan udah mulai terang, enak lah. Hah? Habis. Gua buang ke tong. Iya. Emang kenapa? Akhirnya teman-teman ketemu jalan bagus. Aduh, ini apa namanya, jalanannya panjang banget ya. Tadi jelek banget gitu. Sampai pegel banget. Ini udah jalan mulus nih. Saya nggak tahu ini pembangunan kapan, tapi ini mulus banget. Dan di daerah sini berkabut ya. Ini kabutnya ini ke mata nih, apa ke muka. Jadi dingin ya udaranya. Ini jam 5 kurang 20 menit teman-teman. Saya mau coba lihat, di sini nggak ada sinyal. Coba kita mulai. Ini sisa 2 jam lagi ya, 62 kilo teman-teman perjalanannya. Masih panjang. Depan lagi, depan. Ini bener. Oke teman-teman, ini saya masuk wilayah hutan belantara ya. Jadi lewatin hutan teman-teman. Saya ngikutin Google Maps sebenarnya. Kalau ngikutin jalur utama sih jalanannya bagus ya. Karena ini ngikutin Google Maps jadi jalannya seperti ini. Tapi dapat pemandangan kayak gini tuh, wah oke banget. Dan di sebelah kiri kita ya sunrise teman-teman. Ketutupan bukit jadi sunrise-nya nggak kelihatan ya. Pertama kalinya ke ujung genteng, kita gas. Ya mungkin nanti kita expect-nya kan di pantai bagus ya pemandangannya, tapi kita menikmati jalanan yang menuju sana aja kita Pak. Kalau saya sih nggak terlalu apa namanya excited untuk ke pantainya, ya walaupun seru tapi nggak terlalu inilah. Yang penting di perjalanan itu ada memoris gitu, seperti kayak gini nih, lewatin jalanan yang jelek, lewatin hutan, lewatin perkampungan yang belum pernah dilewatin kan. Nanti kedepannya mungkin kangen sama suasananya, bisa gas lagi gitu. Kalau saya sih lebih suka sama perjalanannya sih teman-teman sebenarnya. Dan kalau untuk wisatanya juga termasuk bagus ya. Tapi saya belum pernah ke sana, jadi kita lihat seperti apa ya. Dari Google Maps sih perjalanan kurang lebih 1,5 jam lagi ya. Jadi lumayan panjang nih, karena jalanan berliku-liku, nanjak, terus jalurnya ya belum kita kenali. Jadi perjalanan lebih lama. Dan pulangnya saya mau coba cari jalan teman-teman ke arah Palabuhan Ratu kalau bisa. Kalau emang nggak ada jalur, kita mau nggak mau balik ke jalur yang ini lagi gitu. Wis, di sawahnya ini ya. Ini dua.
terjang saya lewatin. Pengen sarapan gitu. Ah, mau ke situ tuh. Itu di saung aja, di saung tuh. Ah, ini tuh. Enggak. Ono so. Ah, teman-teman, ini yang mau ke pantai ya. Wih, pemandangannya cakep banget ya di sini. Gila. Mantap. Tadi saya juga foto-foto teman-teman dengan pemandangan yang secantik ini. Kalau bisa sambil tarik motor gua. Ini turunannya lumayan curam ya teman-teman. Kayaknya sih kita full turun nih dari sini. Dari sini kita belok ke kiri teman-teman. Kalau lurus kayaknya ke arah Pelabuhan Ratu ya. Kita belok ke kiri. Ngikutin jalan sih. Sebenarnya kalau kita lurus bisa nanti masuk ke jalan raya besar ya. Tapi ini kita lewat perkampungan. Nanti di depan kita tinggal ngambil ke kiri teman-teman. Ini termasuk touring random ya. Perjalanan cukup jauh dan pasti ini partnya panjang ya teman-teman. Videonya dan nggak saya putus biar sama-sama merasakan perjalanannya gitu. Streaming touring. Akhirnya teman-teman, saya masuk ke jalan utama lagi, jalan raya ya. Lumayan tricky lewat jalur dalam gitu, tapi dengan view yang cantik, saya sih nggak menyesal gitu. Dapat pemandangan bagus, ya walaupun agak lambat lah ya dalam berkendara. Tapi worth it teman-teman, dengan pemandangan yang cantik. Kemungkinan besar sih saya pulangnya lewat Pelabuhan Ratu ya, yang jalurnya itu sudah pasti. Ini jalanan sudah mulai turun ya. Dan untuk pantainya juga kita masih jauh teman-teman. Kalau ibarat kata misal nih, kalau Jakarta ya, dari kalau 24 kilo itu Priok ke Jakarta Barat ya, daerah Kedoya kalau nggak salah. Nah kalau ini ya lumayan jauh teman-teman, kalau dataran tinggi terus berliku-liku ya perhitungannya sih lebih jauh ya dibandingkan jalur kota, karena kan jalur kota itu lurus saja. Kalau jalur kayak gini kan hitungannya berliku-liku teman-teman, nggak lurus saja gitu. Paling kita ketemu lagi kalau sudah dekat dengan pantainya ya, karena jaraknya masih
cukup jauh teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya habis makan nasi uduk 15.000, murah ya dan enak. Ini saya udah di daerah apa ini? Daerah unit Minajaya, daerah Minajaya ya di sini. Desa Pasir Ripis. Di depan ada pelang nih. Kalau Cibuntu Pantai Minajaya lurus, ujung genteng Pantai Pangubanan belok ke kanan. Kita di sini belok ke kanan ya teman-teman. Katanya sih untuk tiket masuk ke pantainya itu kurang lebih 20.000. Tapi kita lihat nanti. Siapa tahu ada perubahan harga atau pembaruan harga ya. Untuk jalanan yang tadi saya lewatin sih mungkin kurang rekomendasi ya kalau bagi saya, karena jalanannya emang dilewatin sama mobil besar, terus jalanannya rusak teman-teman. Ada sebagian yang emang udah bener-bener rapi tapi jauh dari desa. Kalau dari Google Map itu kan perjalanan sekitar 3,5 jam, tapi nyatanya itu saya kurang lebih 5 jam ya, 4 jam berapa atau 5 jam gitu perjalanan, jadi cukup jauh. Nanti tadi saya habis lihat Google Map, perjalanan dari sini menuju Pelabuhan Ratu kan itu 3,5 jam ya, sama. Tapi jalanannya itu mulus teman-teman. Jadi kemungkinan besar sih saya akan lewat Pelabuhan Ratu aja ya. Dari Pelabuhan Ratu baru ke Cikidang. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu juga ya. Apalagi kan nanti pulang itu emang kondisi capek ya. Mungkin kalau saya pribadi sendirian touringnya, solo touring gitu, saya sih nggak terlalu khawatir sama waktu ataupun di perjalanan lah. Tapi kan ini rame-rame ya, kadang kan setiap orang nggak tahu ya, kadang emang pengen buru-buru pulang ataupun nyantai. Kalau saya sih tipe orang yang santai teman-teman, jadi saya mah ngikut perjalanan aja. Dari sini pantainya sih kurang lebih 6 kilo ya, sekitar 16-20 menitan perjalanan. Jadi jangan disamakan kilometer kota sama kilometer daerah ya. Karena kalau kilometer kota misal Jakarta 6 kilometer itu dekat teman-teman, karena lurus aja jalanannya. Jadi nggak ketahuan gitu, oh udah nyampe sini gitu. Nah kalau di desa 6 kilometer itu jauh rasanya. Atau enggak 1 kilometer 2 kilometer itu jauh, apalagi dia tanjakan dan berlika-liku, itu makin jauh teman-teman. Nah makanya tadi pas saya lewat jalur yang menurut saya sangat jauh dan jalanannya kurang bagus, itu kerasa capeknya sih teman-teman. Apalagi kan saya berangkat itu nggak pakai istirahat ya, langsung gaspol. Tadi aja makan itu udah enak ya, istirahat sebentar setengah jam sambil mindahin file video karena penuh memorinya, jadi kita pindahin file dulu ke HP teman-teman. Resiko namanya perjalanan touring itu paling problemnya di file ya, di data video gitu. Jadi mau nggak mau kita istirahat dan pindahin file baru lanjut lagi perjalanan. Dan tadi makan nasi uduknya enak teman-teman, dikasih apa itu namanya saya lupa, telur balado, sambal balado, terus tempe orek ini sama nasi uduk ya. Mantep itu. Terus tadi kan kita berlima makan, dikasih free bakwan teman-teman, mantep dah. Tadi itu sebelum perempatan ya. Nah dari sini kita belok ke kiri. Nah ini jalanan yang menuju pantai teman-teman. Di sini selamat datang di Karanggantungan, Desa Pasir Ripis, KKM 3 Strisit WPM 2024. Dan jalanannya seperti ini ya. Jadi kalian jangan heran teman-teman.
butuh effort nih kalau lewat jalur seperti ini. Tapi nanti dengan view yang cantik pasti oke banget ya. Nah, di sini kayaknya tiket ya. Terserah ketua nih, ketuanya yang depan. Oh, berapa aja lah daripada nyasar. Mereka kadang nyampe kadang enggak. Cuma pulang pilihan boleh. Kenapa? Boleh deh, boleh. Apaan? Boleh. Pemandu. Pemandu. Berapa? Berapa aja? Enggak di itu. Cuma berapa aja ngasihnya, sok aja. Terserah siapa ngasihnya. Boleh. 25. Iya boleh, terserah aja. Loh. Nanti kalau minta lagi, misalnya minta lagi tambah, kasih tahu ke sini. Ya, ya. Yuk. Kecuali turket itu mah beda lagi. Ya, ya, yuk, siap, ya. Yuk. Ini tadi ada pemandu teman-teman, bayar seikhlasnya. Tadi teman ngomong 25 ya. Kita lihat nanti seperti apa. Ya semoga aja bener ya. Tapi apakah kalian yang pernah kesini seperti ini juga teman-teman? Bisa komen ya. Apakah pakai pemanduan atau tidak? Karena kan ini pertama kalinya saya ke pantai ini ya teman-teman. Buset teman-teman. Ini sih cakep ya. Kita turun lagi ke bawah. Kita turun lagi. Cakep sih pantainya teman-teman. Nah, kita sampai teman-teman. Masih ya, terima kasih Adri. Itu mah ayah. Wih. Wah, utara sih. Oke teman-teman, kita turun ya. Ini pantainya. Dan untuk ini kita lewat bawah ya. Nah ini pantainya nih. Untuk sekarang kata Amangnya pantainya lagi pasang ya. Bisa kita turun tapi lagi pasang teman-teman. Ngapain Dan? Gue mana ya? Lalu nggak bosen Dan? Kan sama gue tadi nggak bosen Dan? Gue nggak bosen nggak? Udah itu
dia mau masuk kamera itu. Siapa? Tidak. Oh iya. Nanti nongkrong dulu di Pelabuhan Ratu yuk. Oke, kalau foto dulu, Meng. Yuk, Meng, gua mau duduk di bawah, Meng. Ini gua fotoin. Lu foto dari situ. Ini pakai aku gua. Ini ke bawah mana anjing? Si anak babi mau turun. Mau foto dia? Sekarang ini. Dari yang aman. Iya maksud gua kan bisa ke sana, bisa ke sini. Taruh di situ tuh. Aku mau berenang lah. Taruh mana? Sini nggak boleh berenang. Hah? Gak boleh berenang, Pep. Kita ke pinggir situ itu. Apa ke batu sono? Nggak boleh. Ini lagi gede. Nah teman-teman, ini pantainya. Ini lagi pasang ya. Dan di sini nggak boleh berenang teman-teman. Karena kayaknya di daerah sini lagi ada palung ya. Meng, di sini aja. Di area. Wes, belum. Wes, wes, Ini karang-karangnya teman-teman. Loh. Wih, kenceng banget. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya cukup sampai di sini saja ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan gas lagi dan juga nanti pulangnya kalau emang saya sempet, saya mau sekalian bikin konten. Kan pulangnya juga saya mau lewat Pelabuhan Ratu ya. Nah, seperti apa keseruannya dan seperti apa perjalanannya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari saya dan keseruan selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Pantai Ujung Genteng.